Baik, kita masih melanjutkan kajian hadis ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita kembali membaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah baik dan Ia tidak mau menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana juga Allah memerintahkan para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah yang baik, berbuat amal saleh. Wa qala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik dari rizki yang kami berikan. Tsumma dzakara rajula. Kemudian beliau menceritakan seseorang yutilu safar, dalam perjalanan yang panjang, ash'asa aghbara, dalam keadaan kusut dan kumal, yamuddu yadahi ilas sama. Orang tersebut menengadahkan tangannya menuju ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dikenyangkan juga dengan barang-barang yang haram. Wa anna yustajabu lahu, mana mungkin doanya dapat diterima. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Secara singkat para bapak hadirin sekalian, para ibu, yang pertama kita pahami bahwa perintah Allah kepada orang yang beriman, ya, dan juga para rasul ada kesamaannya dalam hal makan yang baik dan juga dalam hal berbuat baik. Ya, mungkin kalau berbuat baik, amal soleh, tingkat amalnya para nabi dan rasul, ya dari sisi baik, tapi lebih tinggi kali nilainya dibandingkan dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, kita nggak mungkin bisa menyaingi amal soleh dan ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tapi di dalam hal kemampuan kita untuk menjaga makanan yang halal, saya kira ini semuanya mungkin bisa. Ya, maka nabi diperintahkan atau rasul diperintahkan untuk makan yang halal, dan kita selaku orang yang beriman juga diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Karena makanan yang halal tentu ya banyak terdapat dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lain, dan itu tentu beragam. Karena yang diharamkan oleh Allah jumlahnya sangat sedikit sekali, ya, apabila dibandingkan dengan yang diharamkan. Kecuali nanti yang diharamkan melalui prosesnya, yaitu mungkin banyak, ya, proses mencuri, proses ya ngambil caranya begitu, korupsi dan lain sebagainya, itu mungkin juga bisa terjadi di mana-mana. Tetapi secara umum, jika Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal, kemungkinan besar semua manusia, mulai dari tingkat manusia yang paling mulia yaitu para rasul, dan kita misalnya sebagai orang beriman pada tataran yang mungkin dengan iman yang paling rendah kali, ya, itu sangat memungkinkan untuk bisa memperoleh makanan yang halal. Nah, sisi lain daripada kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal, karena makanan yang halal ini besar pengaruhnya terhadap ibadah yang kita kerjakan. Di sini dilambangkan oleh Rasulullah adanya seseorang yang berdoa. Doa itu tentu banyak macamnya, banyak caranya, ya. Mungkin langsung berdoa, tapi sholat juga, ya, itu secara bahasa itu diartikan sebagai doa. As-salatu lughatan ad-du'a.
Sholat itu secara bahasa adalah doa. Artinya doa apapun dalam bentuk apapun doanya, termasuk sholat, kalau seandainya pelakunya di dalam kehidupan sehari-harinya selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, menggunakan pakaian yang haram, apakah haram dari zatnya atau haram dari proses pendapatannya, sangat dimungkinkan ibadah yang dikerjakannya itu tidak diterima oleh Allah dan menjadi sia-sia. Nah ini menjadi sangat berbahaya. Perlu kita jaga diri kita, jangan sampai terjadi sedemikian. Di era modern kan sekarang ini orang banyak berkata, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, bahasa-bahasa seperti ini banyak sudah dikembangkan oleh orang-orang yang tentunya malas untuk mencari pekerjaan atau penghasilan yang halal. Padahal Allah banyak menyediakan pekerjaan-pekerjaan dan sumber-sumber yang halal. Namun mungkin karena kemalasan manusia dan karena keinginan untuk mendapat yang banyak dengan jalan singkat, nah ini yang pada akhirnya banyak tindakan kasak kusuk, sikut kiri, sikut kanan, tendang depan, tendang belakang, yang pada akhirnya banyak yang diperoleh itu dalam bentuk yang haram. Nah ini yang sangat berbahaya. Penting untuk kita jaga diri kita, jangan sampai sedemikian. Wa innallaha lamma khalaqa li'ibadihi ma fil ardi jami'an wa abahahu lahum siwa ma harrama 'alaihim. Dan sesungguhnya Allah ketika menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini seluruhnya bagi hambanya, dan Allah memperkenankan, Allah memperbolehkan bagi hambanya tersebut kecuali yang Allah haramkan bagi mereka. Maka amaral mu'minina wal mu'minat, maka Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Fasawwa bainahum fil khitabi biwujubi aklil halal, maka Allah menyamakan di antara mereka orang mukmin dan para rasul di dalam berbicara, di dalam mengarahkan hukumnya, biwujubi aklil halal, dengan mewajibkan makanan-makanan yang halal. Nah, jadi para Bapak sekalian, Allah menciptakan alam ini, gampangnya paling gampang, yang paling dekat adalah bumi lah, gitu, di mana kemudian akhirnya Allah menempatkan manusia sebagai hambanya di permukaan bumi ini. Nah, ketika Allah menciptakan bumi buat manusia begitu, maka Allah memperkenankan bagi manusia untuk memiliki, mengkonsumsi semua apa yang ada di bumi ini. Namun yang pertama harus mencari barang yang zatnya halal, kemudian memperolehnya juga dengan cara yang halal, gitu. Dan ini tentu banyak dan ada begitu, tidak sulit diperolehnya, karena yang diharamkan misalnya benda-benda yang memang secara zahir sudah Allah tetapkan haramnya, itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Kita baca misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian darah, bangkai, daging babi, kemudian binatang-binatang yang jatuh, binatang-binatang yang tertanduk, binatang-binatang yang tidak disembelih atas nama Allah dan lain sebagainya. Itu jumlahnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang halal. Yang halal jauh lebih banyak, dan yang halal jauh lebih mudah untuk dikembangkan dibandingkan dengan yang haram. Anjing, babi itu sulit untuk mendapatkannya, karena anjing dan babi termasuk binatang buas, kemudian sulit untuk dikembangkan. Kambing itu kalau sekali beranak banyak itu dia, tapi keberkahannya juga melampaui keberkahan binatang yang lain. Coba bapak-bapak pikirkan,
di Jakarta ini kira-kira tukang sate kambing itu ada berapa orang? Ya, saya yakin kalau seandainya se-Jakarta gitu kita ambil lah, jangan banyak-banyak, ada 50 orang gitu tukang sate. Satenya sate kambing begitu. Itu saya kira sudah ada lebih dari 20 kambing tuh yang dipotong. Ya. Lebih mungkin 20 kambing. Dan itu tiap malam ada tukang sate kambing itu. Dan jarang kita temukan sate anjing misalnya, ya. Kalaupun ada, sekali lagi saya katakan jarang. Kalaupun ada, itu memang sangat sedikit sekali di posisi-posisi tertentu saja. Kalaupun misalnya anjing itu dipotong, tidaklah sebanyak kambing yang dipotong. Tetapi anehnya, seberapa banyak kambing yang dipotong, ternyata kambing tersebut selalu ada. Ya, kalau anjing mungkin beranak banyak, gak heran karena yang potong sedikit misalnya, yang mengkonsumsi sedikit. Tapi kalau yang namanya kambing, tukang sate banyak, restoran banyak, ya kan, itu selalu memotong kambing. Tapi kambing tidak pernah habis. Nah, inilah bukti bahwa sesungguhnya Allah jauh lebih menyediakan ya binatang yang halal jauh lebih mudah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan binatang yang haram. Itu baru kambing saja, ya, belum sapi, belum unta, belum ayam dan lain sebagainya. Semuanya tersedia jauh lebih banyak dibandingkan dengan misalnya babi, ya, anjing ataupun yang lainnya. Nah, ketika Allah mengarahkan tujuan pembicaraannya kepada orang yang mukmin dan kepada para nabi, disamakan statusnya untuk ya memakan dan mengkonsumsi yang halal. Allah mengarahkan firman-Nya dengan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Ai al-halal, yang dimaksud dengan yang thayyibah itu adalah makanan yang halal. Wa'malu salihah, dan berbuat salehlah dan beramal salehlah. Kemudian untuk orang yang beriman, Allah mengarahkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami berikan. Nah, dari sini maka ada perintah yang sama, yaitu pada kata-kata kulu. Ya, makanlah. Ya, makanlah. Ya, di situ ada perintah yang sama, berarti perintah makan bagi para rasul dan perintah makan bagi para orang yang beriman itu memiliki kesamaan untuk memakan yang thayyib, ya, memakan yang halal tentunya. Kalau makan itu adalah sebuah lambang daripada mengkonsumsi sesuatu, menggunakan sesuatu gitu, maka di dalamnya juga masuk dalam kategori makan itu mungkin makan, satu, minum, dan juga berpakaian yang terkait dengan kebutuhan pokok dan dasar bagi manusia. Berarti itu semuanya sama. Allah menyamakan antara para rasul dan nabi serta orang-orang yang beriman untuk ya makan yang halal, minum yang halal, dan juga berpakaian yang halal. Kemudian dikatakan inna amrallahi ta'ala lirrusuli wa amrahu lil mu'minin wahid. Ya, sesungguhnya perintah Allah kepada Rasul dan perintah Allah kepada orang yang beriman wahid, itu satu atau sama. Ayyakulu minat thayyibah, agar mereka memakan makanan yang halal. Wa ammal khaba'is, adapun yang buruk, yang jelek, ya, yang haram, fa innaha haramun alaihim, maka sesungguhnya itu diharamkan bagi mereka. Ya, biqaulihi ta'ala fi wasfi rusuli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman di dalam menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang halal, segala sesuatu yang baik, dan mengharamkan bagi mereka al-khaba'is. Al-khaba'is itu segala sesuatu yang dinilai buruk oleh pandangan manusia, ya. Jadi seharusnya pandangan buruk ini sih semestinya sama, tapi kadang-kadang ya bisa jadi relatif akhirnya antara satu manusia dengan manusia yang lain.
Tapi kalau pandangannya berdasarkan pandangan iman, itu sangat memungkinkan sama seluruhnya. Karena orang yang beriman pasti akan mengetahui berdasarkan imannya itu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi kalau antara manusianya sudah berbeda iman dan berbeda pandangan, pasti di situ juga akan mengalami perbedaan. Ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu kali pernah tahu tuh ada pasar hewan tuh di Sulawesi kalau nggak salah begitu ya. Nah itu berbagai macam binatang di sana ada tuh ya, mulai dari kucing, anjing, ular, apa babi segala macam di sana tersedia. Ada ingat nama pasar di sana? Ya, saya lupa ya. Oh di sana luar biasa sekali ya. Kucing-kucing yang di sini kita nggak berani makan, di sana itu menjadi santapan gitu. Ya ada tuh yang menjualnya udah dipotong-potong gitu, udah dimati-matiin dan sebagainya. Ini mungkin pandangan kita dengan pandangan mereka beda ya, bahwa ada binatang-binatang yang seharusnya haram bagi orang yang beriman, tapi pandangan orang yang tidak beriman kepada Allah ya mungkin itu dianggap sebagai hal sekedar untuk makan saja. Lebih-lebih kalau kita pergi ke luar negeri misalnya ya, di Thailand, di mana begitu misalnya, di sana banyak disajikan binatang-binatang yang aneh-aneh ya, mulai dari reptil-reptil dan lain sebagainya, kalajengking ya, kecoa dan ya cicak, toke dan sebagainya, itu banyak dikonsumsi di sana. Lebih-lebih juga termasuk binatang-binatang liar lainnya ya, seperti monyet ya dan lain sebagainya, itu ada konsumsi di sana. Ini semuanya adalah gara-gara perbedaan pandangan ya dari sisi keimanan manusia. Tsumma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yutilu safara ash'asa akbara. Kemudian Nabi menceritakan seseorang yang perjalanannya jauh ya, ash'asa akbara ya, berbaju kumal dan kusut begitu. Qala Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi berkata, ai innahu yutilu safara fi wujuhi ta'at. Sesungguhnya perjalanan tersebut adalah perjalanan yang baik, yang di dalamnya ada nilai-nilai ketaatan. Misalnya apa? Tahajjin wa ziyaratin mustahabbatin wa silati rahimin wa ghairi dzalik. Perjalanannya di sini dimaksudkan adalah perjalanan yang baik, yaitu perjalanan misalnya haji, ziarah yang diperbolehkan, silaturahim dan lain sebagainya. Orang yang dalam perjalanan tersebut ya pada masa tertentu ya muddu yadayhi ila sama yarfa'uhuma da'yan mutadallilan. Orang tersebut menengadahkan dua tangannya ke hadapan, ke arah langit. Berarti dia berdoa, dia mengangkat kedua tangannya, berdoa, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan mengatakan ya Rabbi a'tini kada, ya Rabbi isrif anni kada. Wahai Tuhan, wahai Allah, berikan aku ini. Wahai Tuhan, ya alihkan aku, hindarkan aku dari ini. Nah, permasalahannya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ya, ternyata di saat orang itu berdoa dalam perjalanannya, makanannya haram, minumannya haram, juga diisi perutnya, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna ay wa kaifa yustajabu lahu? Bagaimana mungkin orang yang berdoa namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, doanya itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajaba lahu, maka doanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Li'ithmi ma'amihi wa mashrabihi. Karena adanya dosa dari makanan yang haram dan minuman yang haram. Hadirin sekalian, hadirat yang mulia, ini pertanda bahwa makanan yang haram itu sangat berbahaya sekali. Ya, bahkan para alim ulama, terutama para ulama-ulama sufi, itu mengatakan kalau seandainya kita termasuk orang yang sulit untuk bangun malam gitu, ya, untuk tahajud gitu misalnya, sulit untuk bersedekah, sulit untuk ya melaksanakan kebajikan-kebajikan begitu ya, itu perlu ditanya ya, perlu ditanya masing-masing pribadi. Katanya, lihat apakah ada sumber makanan dan minuman serta pakaian yang haram yang digunakan ya. Kalau seandainya ada, maka jangan heran
ya ada kesulitan untuk bangun malam, untuk sholat qiyamul lail, ada rasa berat untuk membaca Al-Quran, ada rasa tidak nyaman untuk mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, ya. Padahal ya semua yang dikerjakan itu mudah, ringan, tapi berpahala besar. Namun terkendala jiwa itu menjadi sangat berat disebabkan karena beban adanya makanan yang haram, minuman yang haram, dan pakaian yang haram pada diri orang tersebut. Nah, jadi ya kalau ada orang yang merasa terbebani gitu dengan ibadahnya, terbebani dengan perintah-perintah Allah, terasa berat padahal dia adalah orang yang beriman gitu misalnya, itu tidak usah dicari-cari pada posisi yang lain, ya. Bukan karena jauh dari masjid, bukan karena dia nggak tahu, bukan karena tidak ada yang mengajaknya. Salah satunya adalah karena makanan dan minumannya itu bersumber dari yang haram. Nah, ini perlu untuk kita jaga, jangan sampai terjadi pada diri kita yang sedemikian ini. Demikian juga terkait dengan masalah doa-doa, ya, doa, ibadah dan lain sebagainya. Maka dikatakan ad-du'a raudhatul qalbi wa unsur ruh, ya. Doa itu adalah tamannya hati dan unsur ruh, sesuatu yang menjadikan ruh itu menjadi lunak, menjadi jinak. Fa huwa silatum bainal 'abdi wa rabbih. Doa itu adalah penghubung, ya, alat penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Ya, artinya apa? Kalau kita di saat berdoa itu artinya kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita pengen berdialog dengan Allah, kitanya pengen berdialog dengan Allah, maka hendaknya kita berdoa. Tapi kalau kita pengen agar Allah berdialog dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Ya, itu bedanya di situ. Namun, ya sangat berbahaya dialog kita, komunikasi kita dengan Allah akan ditolak oleh Allah kalau jiwa kita kotor dengan kotoran yang kita lumuri pada tubuh kita, pada jiwa kita. Bentuknya adalah memakan makanan yang haram atau mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian yang haram. Itu sudah pasti tertolak, ya. Yastajlibu bihir rahmah, ya. Melalui doa tersebut maka akan tertarik, ya, akan diperoleh rasa kasih sayang Allah. Nah, ini sesungguhnya rahmat itu memang terjadi dari yang cara sedemikian ini, ya. Adanya memperoleh makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal. Ketika saat doa itu dilaksanakan dengan cara sedemikian, sangat memungkinkan rahmat Allah itu akan bisa kita dapatkan. Wa min 'azimi sya'nihi wa 'uluwi makanihi, dan di antara keagungan posisi doa dan ketinggian posisinya, an ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslul ibadah, aslal ibadah wa lubbah. Di antara ketinggian posisi doa itu Rasulullah menjadikan bahwa doa itu adalah pangkal ibadah dan inti ibadah. Ya, nanti di dalam hadis tertentu Rasulullah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Artinya apa? Sumsum itu kan ada di posisi paling dalam, ya, adanya selalu di dalam tulang itu biasanya, ya. Kalau kita mengkonsumsi sapi gitu misalnya, ya, daging sapi, kita ambil misalnya tulang-tulang besarnya, di dalam tulang itu itulah adanya sumsum. Nah, itulah posisi doa di situ, ya. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Wa idza kana li du'a hadhil makan al-'azimah, jika doa memiliki posisi yang penting ini, fa innahu yanbaghi 'alal 'abdi ay ya'tiya bil asbab allati taj'aluhu maqbulan indallahi ta'ala. Maka seyogianya bagi hamba, ya, untuk bisa mencari sebab-sebab yang menjadikan doa tersebut diterima di sisi Allah, ya.
Wa min jumlati tilkal asbab al-hirsu 'alal halal fil ghida wal libas. Di antara sebab-sebab yang memungkinkan mudahnya diterima doa-doa tersebut adalah upaya keras, ya, ambisi yang tinggi untuk mendapatkan hal yang halal baik dalam makanan maupun dalam berpakaian. Wa hadza ma asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis, dan inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Artinya apa? Nabi melalui hadis yang tersebut kita baca tersebut menjelaskan kepada kita, ya, adanya orang yang berdoa ditolak oleh Allah gara-gara makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram. Pemikirannya apabila kita balik, ya, bahasanya itu mafhum mukhalafah gitu, ya. Pemahaman terbaliknya bahwa doa diterima oleh Allah kalau makanan, minuman, dan pakaian dari yang halal, ya. Nah, ini jadi salah satu doa-doa kita itu akan mudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dari makanan, minuman, dan pakaian yang halal yang kita gunakan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kita berdoa dan sudah menjanjikan kepada kita akan diterima doa tersebut. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, maka aku akan terima doa-doa tersebut. Ini doa tersebut diterima bukan semata-mata gampang begitu saja Allah terima. Salah satunya ketika Nabi menjelaskan bahwa adanya doa yang ditolak gara-gara makanan haram, makanan atau minuman haram dan pakaian haram, ini menjadi pertanda dan penjelas bahwa ketika Allah misalnya menyuruh kita untuk berdoa dan diterima, logikanya kita harus mengkonsumsi makanan yang halal, mencicipi minuman yang halal, dan menggunakan pakaian yang halal. Nah, disitulah kemudian doa tersebut baru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua doa kalau udah memenuhi syarat sedemikian itu pasti diterima di sisi Allah, ya. Hanya mungkin beda-beda penerimaannya nantinya, ya. Ada orang berdoa yang pertama sesuai dengan yang ia minta Allah kabulkan apa adanya, ya. Jadi ada orang yang berdoa tapi udah memenuhi syarat gitu, misalnya pakaiannya halal, minumannya halal, makanannya halal, Allah terima. Ini ada yang langsung Allah terima. Misalnya dia apa? Ingin meminta rizki kepada Allah. Belum punya anak, dia minta anak kepada Allah. Belum punya pekerjaan, dia minta pekerjaan kepada Allah. Nah, langsung Allah terima, ya. Ketika dia meminta rezeki, Allah kasih rezekinya. Ketika dia belum punya keturunan, Allah kasih keturunan, dan seterusnya. Semua yang diminta itu dikasih oleh Allah. Ya, itu satu polanya. Pola yang kedua adalah Allah memberikan dan menerima doa dengan cara memberi sesuatu yang lebih pantas dan lebih baik bagi orang yang berdoa tersebut, karena yang diminta mungkin itu sesuatu yang tidak pantas untuknya, ya. Ada orang mungkin berdoa supaya pengen jadi orang kaya, ya. Tapi menurut pandangan Allah, ini kalau orang diterima doanya dan kemudian jadi orang kaya, dikhawatirkan nanti dia sombong, dikhawatirkan nanti tidak beribadah lagi, dikhawatirkan nanti meninggalkan perbuatan-perbuatan baik karena kekayaannya. Allah alihkan tuh. Allah jaga supaya ibadahnya jalan terus, supaya kebaikannya jalan terus, supaya dia menjadi orang baik terus, kayaknya nggak jadi kaya, ya. Tetapi Allah alihkan secara tidak langsung, misalnya Allah siapkan dia menjadi orang yang baik, ya, merasa cukup dengan sesuatu yang Allah kasih. Allah berikan dia kesehatan yang paripurna, ya, sehingga enggak perlu ngeluarin dana untuk berangkat atau pergi ke rumah sakit. Allah jadikan anak-anaknya baik-baik, ya, di sekolah pintar-pintar, sehingga mungkin tidak merasa sulit untuk mendidik anak tersebut.
Allah jadikan istrinya atau suaminya sebagai suami yang taat, sebagai istri yang taat, sebagai suami yang baik, istri yang baik, sehingga di rumahnya muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal minta doanya minta kaya, ya, tetapi Allah nggak kasihkan. Namun kehidupannya damai, tentram, segala kebutuhan itu ya, walaupun mungkin tidak kelihatan kayanya, namun kebutuhannya terpenuhi, ya, setingkat kebutuhannya, bukan keinginannya, ya. Allah kasih semuanya seperti itu. Nggak kaya-kaya tapi dia nggak nampak dia sebagai orang kaya, tetapi apa yang dia butuhkan selalu Allah berikan dengan cara yang terbaik, ya. Yang ketiga, Allah alihkan doa tersebut dengan menjadi pahala yang nanti bisa diambil, dipetik di akhirat, ya. Minta apa saja di dunia ini Allah nggak kasih, ya. Minta ini nggak dikasih, minta itu nggak dikasih. Itu bukan berarti doa itu tidak diterima di sisi Allah kalau persyaratan doanya sudah memenuhi persyaratan yang baik, ya. Bukan tidak diterima oleh Allah, tapi nanti dialihkan untuk menjadi investasinya di akhirat, ya. Nah, ketika dia sampai nanti di akhirat kelak, maka banyaklah catatan-catatan doa, ya, yang selama ini belum diterima di dunia, itu nanti akan diberikan di akhirat, ya. Ketika Allah menyuruh misalnya iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Di akhirat nanti kita setelah mendapatkan catatan amal-amal kita, kita disuruh membacanya. Baca tuh, ya, catatan amal kalian. Cukup kalian sendiri yang menghitungnya, begitu. Nah, kita baca tuh, atau orang tersebut membacanya. Ternyata di situ banyak pahala-pahala yang tidak pernah dikerjakan di dunia, tapi ada pahalanya di akhirat. Ada orang minta, ya Allah, saya mohon supaya bisa melaksanakan haji, ya, sesuai dengan upayanya, sesuai dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Dia menabung, dia berupaya untuk pergi haji, tapi gagal pergi hajinya, ya, nggak haji dia tuh. Selama hidupnya nggak bisa untuk berangkat haji. Kenapa? Ya, dia berupaya, dia bekerja, namun ada saja kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menimpa kepada dirinya, sehingga tabungannya mungkin yang buat pergi haji nggak jadi untuk nabung pergi haji, kepada yang lain saja. Ya, anaknya yang mau sekolah, ya, ada orang tuanya mungkin yang harus dirawat dan lain sebagainya. Akhirnya uangnya nggak bisa pakai buat pergi haji, tapi pas di akhirat, dan ternyata dia sudah berangkat haji, ya. Dari mana? Dari doanya yang dia selalu minta di hadapan Allah supaya dia bisa berangkat haji. Di antara tiga ini, maka yang paling beruntung itu adalah yang ketiga tadi. Yang kedua dan yang pertama itu termasuk orang-orang yang menyesal. Karena apa? Karena doanya telah diijabah di dunia ini, ya. Jadi doa yang udah diijabah di dunia, nanti di akhirat udah nggak ada nilainya. Doa yang tidak diijabah di dunia, nah itulah yang nanti masih ada pengaruhnya dan masih ada peran pentingnya di akhirat kelak. Maka kalau begitu, bagi kita nih sekarang, ya, berdoalah sebanyak-banyaknya. Andaikan Allah tidak terima doa kita dengan syarat kita sudah memenuhi, ya, aturan-aturan doa tuh, diantaranya makan halal, minuman yang halal, pakaian halal. Ternyata doa kita nggak pernah kita lihat hasilnya, ya. Nah, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyatakan bahwa Allah tidak menerima doa kita. Allah menerima doa kita, tapi nanti Allah berkehendak lain, yaitu Allah menginginkan agar doa-doa kita menjadi investasi terbaik kita ketika kita sampai nanti di akhirat. Nah, maka jangan putus asa di dalam hal berdoa. Walaqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ila haqiqah muhimmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini telah menjelaskan tentang hakikat yang amat penting. Apa? Wahya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ini menunjukkan apa? Seharusnya
kalau Allah baik, maka seharusnya Allah menerima doa-doa hambanya, ya. Tetapi permasalahannya yang Allah terima adalah doa yang baik dan juga setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang baik juga dilakukan oleh orang yang baik tentunya, ya. Di antara baiknya itu adalah orang tersebut harus membersihkan dirinya dari yang haram, baik makanannya, minumannya atau pakaiannya. Thayyibnya hamba itu, thayyibnya hamba yaitu baiknya hamba dan baiknya Allah itu harus nyambung begitu, ya. Kalau Allahnya baik tapi hambanya buruk, nah doanya nggak nyambung kalau begitu. Di antara buruknya adalah si hamba tersebut dia mencicipi ya minuman yang halal, menelan makanan yang halal, mencicipi minuman yang haram, memakan makanan yang haram dan menggunakan pakaian yang haram. Itu buruknya hamba. Ketika hamba dalam posisi buruk seperti itu memanjatkan doa, sebaik-baik doa yang dipanjatkan tidak akan diterima di sisi Allah karena Allah adalah Thayyib. Jadi kalau begitu antara Allah sebagai Tuhan dan hamba sebagai yang berdoa itu harus sama-sama punya nilai thayyib. Ya, manusianya harus thayyib, hambanya harus thayyib, Allahnya juga sudah pasti thayyib. Kalau sudah sama-sama thayyib, ini punya hubungan yang baik, nyambung bahasanya. Ya, ketika nyambung maka doanya pun akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli naqsin wa aibin. Maka sesungguhnya Nabi telah menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari segala kekurangan dan segala aib. Fa huwa thayyibut tahirul muqaddas. Allah itu adalah baik dan bersih. Al-muttasifu bi sifatil kamal wa nu'util jamal. Yang bersifat dengan sifat-sifat yang baik, dengan karakter yang baik. Wa madama kadzalika dan Allah terus berlangsung sedemikian. Karena itu fa innahu la yaqbalu illa thayyiban, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Fa huwa subhanahu innama yaqbalu minal a'mali ma kana thayyiban. Allah Subhanahu wa taala hanya berkenan untuk menerima dari perbuatan-perbuatan hamba selagi perbuatan hamba itu masuk dalam kategori thayyib. Amal perbuatan yang dikategorikan thayyib yang mana? Khalisan minasyawaib syirki war riya. Ya, yang murni, yang bersih dari percampuran syirik dan riya. Ya. Jadi amal kita dianggap sebagai amal saleh dengan amal yang diterima sebagai amal yang baik jika amal tersebut, ibadah tersebut tidak ada nilai syirik dan tidak ada nilai riya. Ya, syirik itu berarti kita mensekutukan Allah. Riya itu berarti kita memamerkan amal kita kepada orang lain atau bahkan minta penilaian dari orang lain. Ya, penjelasan tentang riya nanti sesungguhnya panjang sekali, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Manakala kita beribadah tapi pengen dipuji oleh orang lain, pengen dipuji oleh hamba, pengen dipuji oleh manusia, itu masuk dalam kategori riya. Sebaik-baik apapun amal yang kita kerjakan, sebanyak-banyak apapun yang kita kerjakan, kalau di dalamnya mengandung riya, mengandung pamer, mengandung ingin dipuji oleh makhluk, maka Allah tidak akan berkenan untuk menerima amal tersebut. Kenapa? Seolah-olah Allah diduakan. Ya, seolah-olah Allah diduakan, dan karena kita merasa ingin dinilai oleh makhluk, tidak ingin dinilai oleh Allah. Ketika Allah dianggap tidak layak untuk menilai amal perbuatannya, oke, Allah bilang silakan kamu cari penilaian dari makhluk. Nanti saya tidak mau menilai kamu. Wah, nanti di akhirat begitu. Ketika misalnya orang tersebut sampai di akhirat, ya Allah dulu saya haji, ya Allah dulu saya puasa, ya Allah dulu saya sholat, mana pahalanya tersebut? Ya, Allah bilang dulu pada waktu kamu puasa kamu riya, ingin minta penilaian dari hamba. Dulu kamu pada waktu sedekah kamu riya, kamu pamerkan sedekah tersebut agar kamu dinilai oleh hamba, dan seterusnya. Maka saya tidak mau berkenan untuk menilai kamu. Cukup kamu minta penilaian dari hamba-hamba yang kamu riya kepadanya, begitu. Nah, inilah bentuk
buruknya amal. Sedikit lagi, kama qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Siapa saja yang berharap bertemu dengan Tuhannya, artinya masuk ke surganya, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh, jangan mengandung atau jangan ada di dalamnya syirik dalam peribadatan tersebut. Tidak boleh mensekutukan Tuhan dengan siapapun. Amal yang saleh dan tidak ada syirik itu adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.